Jadi kalau ada orang mengatakan enak mlebu neraka, misalnya bilang kayak gitu, nanti di sana ketemu artis-artis Hollywood misalnya. Nggak boleh. Ini melecehkan namanya. Kalau ada orang misalnya sok-sokan nggak mau surga, apa? Surga ikut mainan anak-anak. Aku mek njaluk Gusti Allah tok. Nah ini berarti melecehkan. Kan ada kan orang-orang yang model seperti itu kan. Ibadah iku mek kudu nang Gusti Allah tok, ojo ngarep surga. Halo, kamu siapa? Gitu. Kanjeng Nabi saja manusia yang paling utama, beliau itu loh minta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kok sok-sokan gak arep surga, nggak mau surga, ya, jadi ngakunya dia cuman pengen nyembah kepada Allah, saya cuman minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang tersesat. Kenapa para jamaah? Karena Rasul saja itu minta surga kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya pada kali ini nikmat untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama yang pahalanya ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sekalian sehingga kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Dan seperti biasa, karena ini adalah majelis ta'lim, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Monggo, kita sudah sampai di halaman 12 ya. Kemarin sudah kita mulai. Kalau ada yang pakai meja juga monggo, ada meja, jadi dibikin senyaman mungkin. Kita kemarin sudah membahas mengenai perbuatan kufur atau perbuatan riddah ya. Apa kufur dengan riddah itu? Sebenarnya ini maknanya hampir sama. Jadi kufur itu adalah lawan dari iman. Jadi makanya ada orang mukmin, ada orang kafir. Orang kafir berarti orang yang melakukan kekufuran. Orang mukmin berarti orang yang beriman. Orang yang kafir berarti tidak beriman. Dan orang yang beriman maka berarti dia tidak kafir. Jadi kufur itu adalah lawan dari iman. Sudah kita sebutkan kemarin bahwa iman merupakan amal ibadah yang paling utama. Berarti dosa yang paling besar adalah kufur ya. Dosa yang paling besar adalah kufur. Monggo, di sini masih ada ibu. Itu. Kemudian kufur ini banyak macamnya ya. Kufur ini banyak macamnya. Ada kufur yang merupakan riddah. Orangnya disebut dengan murtad. Jadi murtad sebagaimana kita ketahui orang melakukan kekufuran. Asalnya dia mukmin, muslim, karena melakukan kekufuran maka dia menjadi murtad, kafir. Oleh karenanya orang kafir itu terbagi menjadi dua macam. Ada kafir asli, ada kafir dari sononya. Jadi ada kafir asli, ada kafir murtad, seperti itu. Kafir asli itu adalah dia dilahirkan dari keluarga kafir, ibunya kafir, orang kafir, bapaknya orang kafir, dari keluarga kafir. Itu namanya kafir asli ya. Dari keturunan orang-orang kafir. Kemudian ada kafir murtad. Kafir murtad ini adalah asalnya orang Islam, tetapi karena melakukan tindakan
atau perbuatan kufur, maka dia menjadi kafir. Nah, ini namanya kafir murtad. Nah, kekufuran ini ibu-ibu kemarin sudah kita sebutkan terbagi menjadi 3 macam. Jadi kemurtatan, perbuatan riddah, orang itu menjadi murtad, itu bukan hanya dia pindah agama saja, bukan. Tapi ada juga keyakinan-keyakinan, jika diyakini oleh seseorang yang asalnya mukmin maka dia dihukumi murtad. Ada juga perbuatan-perbuatan kalau dikerjakan oleh seseorang mukmin, orang Islam, maka dia dihukumi murtad. Ada juga perkataan-perkataan apabila diucapkan oleh seorang mukmin muslim maka dia dihukumi murtad, walaupun dia merasa dia masih seorang muslim, walaupun di KTP-nya dia adalah muslim Islam, KTP-nya tulisannya agama Islam, ya. Karena nanti di akhirat itu KTP kita nggak berlaku. Malaikat itu tidak nanya mana KTP-nya, oh belum ngurus, tidak ada kayak gitu, tidak ada seperti itu. Tetapi yang menjadi ukuran adalah apa yang dilakukan oleh hamba itu selama dia hidup di dunia. Apakah pernah mengatakan perkataan-perkataan kufur, apakah pernah mengerjakan perbuatan kufur, apakah pernah meyakini keyakinan kufur, atau menjaga keislamannya, keimanannya sampai dia meninggal dunia. Itu yang jadi ukurannya, bukan KTP-nya, bukan. Jadi makanya ini kita sekarang mempelajari ini supaya apa? Supaya kita bisa menjaga keimanan kita, ya. Kalau orang itu misalnya dia punya ciri lambung gitu, jadi dia kan harus tahu dia makan apa kan, biar dia ini perutnya nggak bermasalah. Kalau dia tahu, dokter sudah ngasih tahu, oh yang pedas nggak boleh, yang asam-asam nggak boleh, yang kecut-kecut nggak boleh, oh dihindari itu. Kalau nggak dihindari, akhirnya apa? Perutnya sakit. Atau kalau seandainya dia makan asal makan saja, nggak tanya dulu ini pedas apa enggak, langsung aja dilahap, walaupun 1 sendok langsung perutnya kambuh. Lah, ini kita mempelajari seperti ini ya supaya kita hindari, supaya kita bisa menjaga keimanan kita. Nah, kemarin sudah kita sebutkan bagian yang pertama, yaitu kufur keyakinan, yang itu letaknya di hati. Orang meyakini Allah misalnya seperti makhluknya, itu kufur keyakinan. Orang meyakini Nabi Muhammad itu seorang pendusta, seorang pembohong, itu kufur keyakinan. Meyakini Al-Quran itu ada salahnya, itu kufur keyakinan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Orang mendustakan takdir Allah, orang ada keinginan, niat dalam hatinya pengen menjadi orang yang beragama lain. Nah, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan minggu kemarin. Kita sekarang akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kufur perbuatan. Jadi ada ibu-ibu perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu dihukumi keluar dari agama Islam alias murtad. Apa diantaranya? Misalnya sujud kepada berhala. Apa berhala itu? Berhala itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibikin untuk jadikan sembahan, itu namanya berhala. Dibuat dari tanah, dibuat dari batu, dipahat dari kayu, ya. Itu semuanya namanya berhala. Ya. Kalau ada orang sujud berarti meletakkan keningnya di tanah, sujud kepada berhala, maka dia keluar dari agama Islam, dihukumi murtad. Ustadz, kalau acting bagaimana? Nggak ada bedanya, sama saja. Acting serius, bercanda, ini hukumnya keluar dari agama Islam, ya. Jadi makanya harus hati-hati ini. Atau sujud kepada matahari, atau sujud kepada api. Jadi perbuatan sujud kepada berhala, kepada matahari, atau kepada api, ini adalah perbuatan kufur. Pelakunya yang asalnya muslim, maka dia dihukumi murtad, walaupun dia mengira dia masih seorang muslim. Makanya harus hati-hati nih, kalau bercanda, kalau ini jangan sampai melakukan hal yang seperti ini gitu. Bagaimana kalau sujud kepada manusia? Sujud kepada manusia, jawabannya adalah ini tidak boleh, alias haram. Jadi manusia sujud kepada manusia tidak boleh. Dalam syariatnya Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, sujud kepada sesama manusia itu hukumnya tidak boleh, walaupun tujuannya bukan untuk ibadah. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, sujud kepada matahari, kepada api, kepada berhala, sujudnya niat ibadah ataupun tidak niat ibadah sama-sama menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Tapi kalau sujud kepada manusia, ini ada perinciannya. Jadi sujud kepada manusia itu hukumnya tidak boleh, haram. Tetapi ada perinciannya. Kalau niatnya adalah sujud ibadah, ini dia hukumnya murtad. Tetapi kalau niatnya menghormati, sujud menghormati, maka tidak sampai murtad tapi haram. Dibedakan. Kenapa? Ya karena Rasul mengajarkan seperti itu. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Rasulullah, ibu-ibu. Beliau datang dari tempat dakwah begitu, kemudian sowan ke baginda Rasulullah. Pada saat sowan, karena sudah lama nggak jumpa dengan Rasulullah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini sujud sebagaimana kita sholat itu, sujud kepada baginda Rasulullah. Kanjeng Nabi kaget, ini ngapain ini Mu'adz ini? Kemudian nanya, apa ini wahai Mu'adz? Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, Kanjeng Nabi, saya itu ketika di tempat saya berdakwah, saya mendapati para penguasa, para pimpinan keagamaan itu dihormati dengan cara seperti ini, disujuti. Nah, engkau lebih mulia daripada mereka, makanya engkau lebih berhak. Makanya saya datang itu sujud kepada Anda. Kemudian apa kata Rasulullah? La taf'al. Jangan kerjakan, jangan lakukan itu. Rasul tidak menghukumi syirik, tidak menghukumi sahabat Mu'adz murtad, tetapi beliau melarang saja. Artinya apa? Perbuatan sujud yang bukan dengan tujuan ibadah itu hukumnya haram, tapi tidak sampai menjadikan orangnya murtad. Kemudian Rasul mengatakan, lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yang maknanya adalah, seandainya aku, kata baginda Rasulullah, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka seandainya, ini Rasul mengatakan seandainya beliau memerintahkan boleh, seandainya boleh sujud orang kepada orang lain, maka yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Ya karena begitu besarnya hak seorang suami kepada hak seorang istri kepada suaminya. Seperti itu. Tapi nggak diperintahkan, karena sujud ini hukumnya adalah haram. Kalau di masa sebelumnya boleh. Jadi kita tahu kalau di surat Al-Baqarah itu kan diceritakan bahwasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, malaikat, setan, itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat sujud, tapi iblis, setan tidak mau sujud karena dia merasa dia lebih baik, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini bukan sujud ibadah, ibu-ibu, tapi sujud penghormatan. Pada masa itu boleh. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad sujud sama manusia tidak boleh. Seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Jadi yang termasuk contoh kekufuran itu adalah sujud kepada berhala, kepada matahari dan kepada api, walaupun bukan niat ibadah, walaupun bercanda, walaupun guyon, ini menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Contoh yang lain adalah melempar mushaf. Mushaf itu ini loh, lembaran Al-Quran itu, kumpulan Al-Quran itu namanya mushaf. Melempar Al-Quran ke tempat yang kotor, tidak boleh, ibu, hati-hati ibu-ibu. Kalau yang di rumah ini ada Al-Quran nggak kepake, udah usang, ini jangan dibuang ke tempat sampah. Ada misalnya ini Al-Quran juz-juzan, ada Yasin, ada Majmu' Syarif misalnya, ini jangan dibuang ke tempat-tempat yang kotor. Ada Al-Quran sobekan Al-Quran, atau misalnya potongan kertas bertuliskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini tidak boleh dibuang di tempat yang kotor ini. Kalau orang lempar, ini berarti melecehkan, maka orang itu keluar dari agama Islam. Jadi makanya ini perlu diperhatikan. Makanya di syahamah kita itu kalau bikin surat itu selalu di bawahnya kita kasih keterangan, mohon tidak meletakkan dan membuang surat ini di tempat yang
yang kotor, yang menghinakan. Kenapa? Karena di surat itu kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lafzul jalalah kan, ada Allah dan seterusnya. Bahkan beberapa kata itu tidak boleh dibuang. Beberapa kata yang dimuliakan, Ramadan, bulan Ramadan, hari Jumat, kata Islam, haji, ya, ini tidak boleh dibuang. Jadi kalau memang mau buang, disobek dulu sekiranya nggak kebaca, ya. Dan tidak hanya bahasa Arab ya, bahasa Indonesia juga sama, tidak boleh gitu, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya ini nanti kita buka tanya jawab ibu-ibu, sabar. Yang penting sekarang kita tahu dulu. Jadi kalau kertas-kertas yang bertuliskan kata-kata yang mulia itu tidak boleh dibuang sembarangan. Makanya natet-natet ini undangan, ya ini hari Jumat itu termasuk juga kata yang dimuliakan, tidak boleh. Ka'bah, ya ini insya Allah nanti kita sebutkan itu ya. Jadi intinya di sini contoh yang jelas adalah melempar mushaf ke tempat yang kotor. Jadi kalau ada orang ada Quran kok dibuang, atau pengen viral gitu, ada Quran didudukin, naudzubillah, diinjek-injek, lah ini dia tidak cukup dengan dia minta maaf, dia ini hukumnya keluar dari agama Islam. Dia harus taubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam kembali, ya. Itu termasuk contoh kufur perbuatan, jadi harus hati-hati. Kemudian bagian yang ketiga, paragraf berikutnya, ini adalah kufur perkataan. Contoh kufur perkataan, misalnya mengatakan kepada seorang muslim, wahai kafir, tidak boleh. Ada tetangganya muslim, dia oh kafir jadi, nah, tidak boleh ini. Padahal tahu dia bukan orang kafir, dia orang muslim. Hei kafir, tidak boleh. Kenapa? Karena ini berarti melabeli Islam yang ada pada dirinya dengan sebutan kafir, tidak boleh. Kecuali kalau seandainya karena akhlaknya yang sangat buruk sekali, yang seperti orang-orang kafir begitu, jadi tidak suka menzalimi, suka menyakiti dan seterusnya, sehingga dia mengatakan orang itu wahai orang kafir misalnya, karena perilakunya, perbuatannya, akhlaknya ya, yang seperti orang-orang yang tidak beragama, sehingga dia mengatakan seperti itu, maka di sini ya, orang yang mengatakan ini tidak sampai murtad, tapi dia berdosa, tidak boleh. Tetap dari segi tidak bolehnya tidak boleh, tetapi orang yang mengatakan ini ya tidak sampai jatuh kepada perbuatan kufur. Paham ya ibu ya? Jadi harus dibedakan ini. Kayak tadi sujud kepada sama manusia dengan tanpa tujuan beribadah, dengan tujuan bukan ibadah, itu hukumnya tidak sampai murtad, tapi tetap tidak boleh. Jadi sejelek apapun tetangga kita, walaupun dia ini suka menyakiti kita, menzalimi kita, itu tidak boleh sampai dipanggil orang kafir, itu tidak boleh. Seperti itu. Kemudian melecehkan salah satu dari nama Allah, namanya Allah diubah-ubah, tidak boleh dilecehkan. Nah, ini tidak boleh ini. Ya. Kemudian melecehkan janji Allah, Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman. Apa surga itu misalnya, dia melecehkan seperti itu, tidak boleh. Atau melecehkan ancamannya Allah, Allah itu ya memberikan ancaman berupa neraka kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan enak mlebu neraka misalnya, bilang kayak gitu, nanti di sana ketemu artis-artis Hollywood misalnya, nggak boleh. Ini melecehkan namanya. Kalau ada orang misalnya sok-sokan nggak mau surga, apa surga ikut mainan anak-anak, aku jaluk Gusti Allah tok. Nah ini berarti melecehkan. Kan ada kan orang-orang yang model seperti itu kan, ibadah iku mek kudu nang Gusti Allah tok, ojo ngarep surga. Halo, kamu siapa gitu. Kanjeng Nabi saja manusia yang paling utama, beliau itu loh minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kok sok-sokan gak arep surga, nggak mau surga, ya, jadi ngakunya dia cuman pengen nyembah kepada Allah, saya cuman minta Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tersesat. Kenapa para jamaah? Karena Rasul saja itu minta surga kepada Allah. Lah kok sekarang ada orang songong, sombong begitu, gak mau surga begitu, mengatakan surga itu apa lah?
Aku ibadah itu murni Gusti Allah lah. Bukan kayak gitu. Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah surga. Ini harus hati-hati ini. Kemudian juga ya, ini tadi melecehkan janjinya Allah, ancamannya Allah bagi orang yang tidak samar bahwa itu dinisbatkan kepada Allah. Jadi tahu kalau dalam Islam itu seperti itu, kok dia melecehkan. Nah ini orang ini keluar dari agama Islam. Kemudian meremehkan agama Islam, melecehkan, menistakan, merendahkan agama Islam, Ka'bah, melecehkan Al-Quran, melecehkan hukum syariat. Nah, ini sama ini, melecehkan para nabi, melecehkan para malaikat. Semuanya ini adalah merupakan kufur perkataan. Mengatakan Allah tidak adil, tidak boleh. Jadi makanya hati-hati nih, seorang hamba itu dicoba dengan cobaan seberat apapun, sebanyak apapun dan sesering apapun, maka dia tidak boleh mengatakan Allah itu tidak adil, tidak boleh mengatakan Allah itu zalim, tidak boleh. Jadi itu para jamaah adalah contoh-contoh perbuatan kufur, perbuatan murtad. Orang yang mengerjakan atau mengatakan atau meyakini hal-hal yang telah kita sebutkan, maka orang itu dihukumi keluar dari agama Islam, terjatuh kepada perbuatan dosa yang paling besar, yaitu dosa murtad, dosa riddah itu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana konsekuensinya? Apa yang harus dia kerjakan? Ketika dia diberikan kesempatan masih hidup, dia harus bertaubat. Taubatnya bagaimana? Ya ini penting ini. Jadi makanya di sini pasal berikutnya kita akan menjelaskan mengenai ketentuan yang berlaku bagi orang yang sudah terlanjur murtad. Bagaimana? Di sini disebutkan wajib atas orang yang terjadi riddah darinya untuk kembali seketika itu juga kepada Islam dengan menanggalkan, dalam kurung berhenti melakukan sebab yang menjatuhkan dia dalam kekufuran. Jadi kalau seandainya orang itu nginjak Al-Quran, ini perbuatan murtad kan, maka dia harus bertaubat. Bertaubatnya itu dengan kembali kepada agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi kakinya diangkat. Jangan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kakinya masih nginjak Al-Quran, nggak ada gunanya itu ya. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah ini yang tadi kita sebutkan. Jadi cara bertaubatnya adalah kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau punya keyakinan kufur, keyakinan itu dilepas. Meyakini Allah bersemayam di atas arsy, dihilangkan itu. Allah itu ada tanpa tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, niat masuk Islam. Kalau seandainya mengatakan perkataan kufur, berarti berhenti, jangan ngomong perkataan kufur. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, niat masuk Islam. Atau tadi melakukan perbuatan kufur, perbuatannya ditinggalkan dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Bukan, ini penting, bukan dengan mengucapkan istighfar, mengucapkan astagfirullah. Jadi minta ampunnya itu adalah dengan kembali kepada agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan istighfar seperti ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang kafir. Jadi orang kafir itu para jamaah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau kafir, murtad, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Selama dia kafir tidak akan diampuni sampai dia kembali kepada agama Islam. Bagaimana kembalinya? Tadi sudah kita sebutkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia minta ampun kepada Allah, seakan-akan itu nantang Tuhan. Ya Allah, saya kafir. Dia seakan-akan bilang seperti itu. Saya kafir, ampunilah saya dalam kondisi saya ini kafir. Ini malah tambah berdosa. Nah inilah pentingnya kita belajar. Jadi makanya bertaubatnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu dengan niat masuk Islam. Kalau seandainya ada yang nanya, Ustadz, itu di setiap sholat itu kan, kalau seandainya ya orang nggak belajar begitu, kemudian dia melakukan perbuatan murtad, kan dia sholat Ustadz, kan dia di dalam sholat kan ada tahiyat, dan di tahiyat itu kan ada 2 kalimat syahadat, itu bagaimana?
Jawabannya adalah itu tidak dianggap. Satu, sholatnya tidak sah. Orang kafir itu sholatnya tidak sah. Dan orang itu ketika sholat, kita ketika sholat mengucapkan zikir, ya kan, mulai dari pertama takbir sampai salam itu kan zikir semuanya kan. Termasuk juga ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu niatnya adalah niat zikir. Bukan niat, oh saya ini kafir, saya masuk Islam. Dia nggak ada niatan seperti itu. Karena kalau kita sudah Islam itu harus yakin dengan keislaman kita. Nggak boleh orang itu, kok baik aku moro-moro kafir tak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak boleh kayak gitu. Dia harus yakin dengan keislamannya. Nah, makanya itu tidak dianggap. Makanya dia tetap harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Jika tidak kembali maka wajib diminta bertaubat. Jadi sudah tidak diterima. Cara taubatnya satu-satunya itu dengan kembali kepada agama Islam. Kemudian konsekuensi ketentuan yang berlaku pada pasal berikutnya bagi orang yang terjatuh kepada perbuatan riddah adalah 1, puasanya menjadi batal. Jadi kalau di siang-siang bulan Ramadan begitu, ya, kemudian dia murtad karena mungkin dicoba oleh Gusti Allah misalnya, kemudian dia mencaci maki Allah, kan perbuatan murtad itu kan, dan dia dalam kondisi puasa, maka puasanya batal. Begitu juga tayamumnya, kalau dia tayamum maka tayamumnya juga batal. Pernikahannya juga batal. Jadi hati-hati ini, kalau orang ya melakukan perbuatan riddah, kufur, dan dia ini sudah menikah, maka pernikahannya batal sebelum bersetubuh dan setelahnya jika tidak kembali kepada agama Islam dalam masa iddah. Ini ada penjelasannya ini. Jadi begini Ibu, misalnya ada suami istri pengantin baru, kemudian salah satunya ini kufur, mencaci maki Allah, atau menginjak Al-Quran, atau sujud kepada matahari, pokoknya melakukan yang sudah kita sebutkan tadi, maka dikatakan di sini dia murtad. Lah, ketika mereka ini sudah menikah dan belum melakukan hubungan badan sama sekali, pengantin baru, maka di sini pernikahannya itu batal. Bagaimana? Maka yang murtad tadi harus kembali kepada agama Islam, ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian akad nikahnya diulang. Akad nikahnya diulang. Paham Ibu-ibu? Paham ya? Berikutnya, sekarang begini, nikah sudah lama, sudah bertahun-tahun. Masa bertahun-tahun masih perawan kan? Enggak kan? Ya sudah, paling sudah bukan hanya sekali, udah berkali-kali itu berhubungan badan. Oke. Nah, berarti sudah berhubungan badan. Kemudian di suatu waktu ini ada yang murtad, entah istrinya, entah suaminya. Maka di sini tidak dikatakan pernikahannya langsung batal, enggak. Tapi ditunggu sampai masa iddahnya habis. Sebelumnya masa iddah itu apa? Ini mungkin ada yang belum tahu. Masa iddah ini adalah penantian. Jadi kalau ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya, itu tidak boleh langsung menikah begitu. Kuburan suaminya belum kering begitu langsung menikah, tidak boleh. Harus melewati yang namanya masa iddah. Atau dicerai oleh suaminya. Kalau suaminya boleh setelah cerai langsung menikah. Jangankan, ini saya menjelaskan hukum ya ibu-ibu ya, jangan ada yang baper. Jangankan sebelum cerai, jangankan setelah cerai, sebelum cerai aja dia boleh menikah. Menikah yang kedua kan boleh kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau perempuan enggak. Kenapa seperti itu Ustaz? Ya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis juga Rasul itu ditanya oleh seseorang, Kanjeng Nabi, saya mau berbakti kepada siapa? Ummaka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummaka, ibumu lagi. Siapa lagi? Ummaka. Baru yang keempat baru abaka, baru bapakmu. Ini keistimewaan seorang ibu. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Orang yang paling besar haknya atas orang laki-laki adalah siapa? Ibunya, bukan bapaknya.
Ya, makanya ini sudah, jangan kok gini, enggak, sudah ada aturannya masing-masing. Dalam beberapa hal laki-laki diunggulkan, dalam beberapa hal perempuan diunggulkan. Itu sudah dibagi oleh syariat, ibu-ibu. Ya. Jadi kalau perempuan itu ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati atau ditinggal hidup, berarti dicerai, berarti ini nggak bisa langsung menikah. Tapi dia harus menanti dulu masa iddah. Lah, itu ya, masa iddah macam-macam. Ada yang 3 kali suci, ada yang sampai melahirkan, macam-macam. Nanti kalau kita sudah sampai di babnya kita akan bahas. Di sini ketika seorang pasangan suami istri ada yang melakukan perbuatan murtad dan mereka sudah melakukan hubungan badan, maka di sini ditunggu dulu. Pernikahannya ini tidak langsung dikatakan batal, tetapi ditunggu dulu. Kalau seandainya yang murtad ini bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sebelum masa iddahnya habis, maka pernikahannya itu masih tetap, tidak dikatakan batal. Tapi kalau tidak segera kembali sampai masa iddahnya habis, maka di sini dikatakan pernikahannya batal. Itu bedanya dengan yang tadi itu. Jadi begini, artinya begini, seandainya ini suami istri, suaminya murtad misalnya, maka di sini dikatakan ditunggu sampai masa iddahnya ini suaminya kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat apa tidak. Kalau seandainya kembali, ya, sebelum 3 kali suci misalnya, maka di sini pernikahannya tetap sah. Tapi kalau sampai 3 kali suci kok nggak segera kembali, maka setelah selesai 3 kali suci ini pernikahannya ini batal. Jadi tidak boleh mereka ini dikumpulkan ini. Kalau seandainya berhubungan badan ya berarti zina ini. Secara syariat hukumnya seperti itu. Kalau seandainya kembali setelah masa iddah, maka akad nikahnya harus diperbarui. Seperti itu. Diperbarui maksudnya apa ya? Berarti harus mendatangkan 2 saksi, ada wali dan mendapatkan mahar lagi. Seperti itu ibu-ibu ya. Itu. Kemudian tidak sah akad nikahnya orang yang murtad. Jadi kalau orang murtad itu tidak bisa menikah, ibu-ibu. Ada orang misalnya murtad, laki-laki murtad, dia tidak bisa menikah, tidak bisa menikah dengan seorang muslimah, tidak bisa menikah dengan orang yang seagama dengan dia, agamanya yang baru, pokoknya nggak bisa menikah. Jadi dalam kondisi apapun dia ini hukumnya adalah zina. Itu orang yang murtad, ya, seperti itu. Jadi kalau orang misalnya orang Islam, kemudian dia kepincut dengan perempuan agama lain, kemudian dia pindah agama, maka pernikahannya itu walaupun itu dianggap sah menurut agama itu atau menurut negara, tetapi dalam syariat itu hukumnya adalah tidak sah, alias perbuatan zina. Paham nggih ibu nggih? Ini harus diperhatikan ini. Dan haram hewan sembelihannya. Jadi kalau ada orang murtad kemudian kok dia ini tukang jagal, tukang menyembelih, maka sembelihannya itu bangkai, tidak bisa dimakan. Jadi kita kalau makan binatang yang disembelih, ayam, bebek, kambing, sapi, itu kan nggak tiba-tiba dipotong begitu saja kan, tapi harus disembelih, harus terpotong bagian ini jalur pernafasan, jalur makanan dan seterusnya, ya kan? Nggak asal-asalan, ini harus disembelih sebagaimana mestinya. Dan yang nyembelih itu adalah harus orang Islam. Kalau orang murtad nyembelih, walaupun sembelihannya itu seperti orang Islam, maka sembelihan itu adalah bangkai. Jadi ini harus hati-hati ini, tidak bisa dimakan. Sebagaimana kalau orang misalnya nemu ayam tetangga mati dibuang, tapi matinya barusan, masih hangat, tapi sudah mati, maka di sini ini adalah bangkai, karena matinya mati karepe dewe, bukan karena disembelih. Ini bangkai ibu-ibu. Sebagian orangnya ini karena nggak belajar ya, walah cik anget eman, digawe sop, digawe soto lumayan. Nggak boleh ini. Karena ada dulu itu tetangga kayak gitu, tapi bukan di sini ya, daerah saya. Ada ini nemu bangkainya ayam karena masih anget begitu, sudah kaku tapi masih anget. Jadi di dalam kondisi mati disembelih, ya nggak ada gunanya. Disembelih dalam kondisi hidup, disembelih mati baru diproses, dimasak, itu halal. Kalau enggak boleh. Jadi ini pentingnya kita belajar. Sebagaimana juga enggak boleh, ini juga kayaknya di sini masih ada ya, orang ketika nyembelih binatang darahnya ditampung kemudian dimasak,
Nah itu juga haram, itu tidak boleh ibu-ibu. Ya sudah, masih ada tahu tempe murah meriah, ya itu halal itu. Jadi harus hati-hati ini. Jadi kalau dia menyembelih, maka binatang itu hukumnya adalah bangkai, tidak bisa dimakan. Kemudian tidak bisa mewarisi dan mewariskan. Jadi kalau ada orang murtad meninggal, punya keluarga, hartanya ini tidak bisa diwariskan. Begitu. Terus gimana Ustaz, hartanya ini masuk ke Baitul Mal? Nanti ada ini, penataannya ada. Kemudian kalau dia murtad, bapaknya muslim meninggal, dia juga tidak mendapatkan warisan. Nah ini ketentuan yang berlaku bagi orang yang murtad. Kemudian juga tidak disolati. Jadi kalau ada orang murtad meninggal begitu, oh ini pernah muslim, pernah Islam, tidak disolati, tidak boleh. Haram hukumnya disolati. Karena disolati itu kan dimintakan doa kan. Lah dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Dan juga tidak dikuburkan di pemakaman orang muslim. Ya kenapa? Karena dia bukan orang Islam, dia sudah murtad. Seperti itu. Jadi itu para jamaah ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan murtad, ya. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu.